Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, Setuju. saya ingin menyampaikan pengantar sedikit sebelum kita mulai dan kita serahkan, kita dengarkan semua aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, walaupun pemaparan, materi, bahan, dan seterusnya sudah kami terima dari Bapak Ibu sekalian. Perlu kami pertegas kembali, terlebih-lebih para senior di Komisi 10 yang sudah hampir menggawangi Komisi 10, mungkin ada yang sudah 15 tahun, bahkan 20 tahun, bahwa komitmen Komisi 10 tidak akan luntur menyangkut soal isu-isu pokok pendidikan yang jujur harus diakui masih mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Termasuk isu-isu pokok itu adalah terkait dengan kesejahteraan guru. Karena itu, atas nama komisi dan atas nama DPR RI, kami mohon maaf sekiranya perjuangan ini belum memenuhi apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Tentu kami di legislatif selama ini terus bersuara keras, kencang untuk mendorong supaya lebih progres lagi menyangkut soal isu kesejahteraan guru ini. Terakhir, sebagaimana kita tahu, tanpa koordinasi dengan DPR RI melalui Komisi 10, kami mendengar, kami baca link berita, kami lihat televisi, Kepala Badan Kepegawaian Nasional setelah rapat dengan 3 lembaga kementerian mengumumkan terlebih menyangkut soal dihapusnya jalur PNS 2 minggu lalu. Ini cukup mengagetkan kami. Saya apresiasi langkah cepat respon dari teman-teman seluruh komunitas guru di seluruh Indonesia yang menyatakan protes terhadap kebijakan itu. Setelah dapat masukan berbagai pihak, seluruh anggota komisi bersuara keras terhadap pemerintah melalui beberapa lembaga yang terkait dengan ini. Kami dapat konfirmasi walaupun ini sifatnya masih lisan dan diumumkan secara publik. Kami perlu sampaikan pada forum yang baik ini bahwa jalur PNS untuk guru tetap ada. Jadi isu terkait dengan penghapusan sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu kami ingin memastikan ini dalam forum-forum berikutnya melalui Kementerian Kemendikbud RI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Isu yang kedua dalam pengantar ini yang kami ingin sampaikan adalah menyangkut soal harus jujur diakui isu pokok kesejahteraan guru masih ada 3 hal yang mengganjal bagi kita semua. Dari berbagai RDPU sejak hampir 10 tahun terakhir, kami baca berbagai risalah, rapat RDPU, raker, dan seterusnya. Kita masih mengalami 3 hal masalah utama dalam isu terkait dengan kesejahteraan guru ini, yang lalu berefek kepada kualitas pendidikan nasional kita. Yang pertama adalah isu terkait dengan skema pengangkatan guru yang berkali-kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Skema pengangkatan ini sekali lagi perlu dilakukan revisi total dari berbagai aspek supaya pengangkatan guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban.
Isu yang kedua adalah soal pemerataan guru. Banyak guru yang numpuk di tempat-tempat yang semestinya tidak perlu ketika distribusi pemerataan guru ini bisa berjalan dengan maksimal. Ini butuh komitmen bersama, baik pemerintah sebagai regulator maupun guru sebagai subjek dalam rangka untuk isu terkait dengan pemerataan penempatan atau distribusi guru ini. Isu yang ketiga ini dari hulu sampai hilir menyangkut soal kompetensi guru, dan mohon ini bisa kita insafi bersama. Memang jujur harus diakui, isu terkait dengan kompetensi masih menjadi persoalan kita, baik pada konteks jenjang pendidikan guru maupun pembinaan yang semestinya secara intensif dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, isu yang ketiga yang paling hangat terakhir adalah menyangkut soal kebijakan rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35 plus harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ini sedang terus kami komunikasikan, dan saya dapat konfirmasi dari Kemendikbud, penutupan seleksi P3K yang pada tanggal 31 Desember kemarin dipastikan diperpanjang. Dan saya belum dapat kabarnya sampai kapan, semoga bisa diperpanjang paling tidak sampai akhir Januari. Karena sampai hari ini kuota 1 juta belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, karena itu sambil menunggu perpanjangan ini, saya kira tetap Komisi 10 punya komitmen yang kuat, harus ada afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Ini butuh political will yang kuat, butuh effort yang kuat untuk meyakinkan kepada BKN, kepada Kemenpan RB, kepada Kemendikbud menyangkut soal butuh afirmasi terkait dengan ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, RDPU pada kesempatan ini menjadi penting karena ini menjadi bagian dari mendorong terus kepada pemerintah bahwa betul-betul di lapangan perlu ada afirmasi dalam rangka kebijakan menyangkut soal rekrutmen pegawai pemerintah P3K ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian pengantar sedikit dari saya mewakili seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 yang secara tegas kami sampaikan apa yang menjadi keprihatinan teman-teman sesungguhnya juga menjadi keprihatinan kami dari Komisi 10 DPR RI. Semoga sinergi ini akan terus mendapatkan afirmasi perubahan, komitmen perubahan melalui kelembagaan-kelembagaan pemerintah yang menangani langsung terkait dengan pendidikan, terutama kesejahteraan guru atau pengangkatan guru ini. Ketua, terusih Pak Ketua. Pak Andrianus, kami persilakan. Apakah
rapat kita kali ini disiarkan langsung oleh TV Parlemen. Kalau tidak, saya usulkan supaya rapat ini disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen supaya guru-guru honorer yang mungkin tidak bisa mengikuti secara Zoom bisa mengikuti juga. Demikian Pak Ketua. Terima kasih Pak Andrianus usulannya. Pak Dadang, apakah bisa? Sudah Pak, sudah siaran langsung Pak. Oke. Oh, Sudah baik. Pak. Terima kasih.